Cinta adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Michiko Alexa. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin, Michiko. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih selama ini? Pengalamannya sebelum saya terjun ke dunia entertain. Seperti apa ceritanya? Jadi sekitar 8 tahun yang lalu saya sempat jadi TL salah satu produk handphone. Tim leader ya? Ya. Dan saya kebagian ngecek buat cek gudang barang lah. Dan itu adanya di ujung banget. Dan saya baru ingat kalau itu benar-benar di tempat yang paling ujung dan gelap. Itu waktu itu udah jam 9 malam. Sendirian kamu di situ? Sendirian, harus sendiri. Oke, lalu? Saat ngecek, saya nggak ngeliat sih. Cuma saya dengar suara. Dan itu bising-bising. Dan itu suaranya, tolong, suara pria. Nggak ada orang lain di situ? Nggak mungkin. Oke. Begitu Dan kamu dengar, kamu reaksi gimana? saya langsung kayak yang kaget gitu dan lihat ke samping, saya cuma ngeliat kayak kunciran pocongnya aja. Sumpah lo, gue dengernya merinding loh. Terus begitu tahu dan ngelihat bayangan itu, Langsung kunci dan gue langsung lari ke depan, ketemu teman gue cerita dan dia bilang memang di situ ada yang nunggu. sering ditampakkan. Dan yang melihat itu udah banyak. Sudah banyak. Dan gue katanya tuh beruntung baru ngelihat bayangannya doang. Yang biasanya lain tuh gimana? ditampakkan. Bener-bener nyata depan mata. Iya, dan sampai rumah gue tuh nggak berani tidur. Sampai rumah gue langsung bilang nyokap gue, temenin tidur. Tapi habis itu nggak ada yang nampakan lagi kan? Nggak. Habis itu berani ke gudang lagi? Setelah itu harus berani tapi nggak semalam itu lagi. Oke, mudah-mudahan sih malam hari juga kamu nggak penampakan apa-apa ya? Jangan dong. Mudah-mudahan. Iya benar, mudah-mudahan ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Karena sering mendapatkan bisikan makhluk astral, pria yang berikut ini mengaku memiliki kelainan seksual. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Firman. Selamat malam Mas Firman. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau ngebuang kebiasaan buruk saya. Apa itu? Saya sering melihat kedua orang tua saya berhubungan intim. Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja Ngintip ngintip. sudah lama? Udah lama. Udah lama banget. Dari kecil Dari umur 15 tahun sampai sekarang? sampai sekarang. Terus yang anehnya itu sekarang saya sering nonton video Video ya. Dan gak tahu kenapa saya semakin tinggi. Oke. Lalu kemudian? Terus dalam pacaran saya selalu gagal terus. Kenapa? Gak tahu kenapa. Kayak nggak ada yang mau gitu sama Mereka saya. menolak untuk diajak berhubungan. Terus 2010 saya anak orang. 2010. Sampai saya ketahuan dan saya dipenjara 5 tahun lebih. Anak kecil? Enggak, seumuran 15 tahunan. 15 tahun? Masih di bawah umur loh, Mas Bayu. Iya. Terus nggak tahu kenapa selama di dalam penjara itu saya dapat bisikan gitu. Kayak dapat bisikan setiap malam, tiap hari saya dapat bisikan
nggak tahu sosoknya seperti apa. Saya harus berhubungan sama hewan. Sama hewan? Dalam penjara? Dalam penjara sampai sekarang juga. Hewan apa ya? Hewan seperti itik, Itik. angsa. Unggas, angsa. Seperti angsa. Oh my god. Oke, sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang. Lalu kemudian? Nggak tahu kenapa saya ngelihat sosok hewan itu cantik. Seperti cewek cantik, terus nggak tahu kenapa saya nyaman. Seperti pacar sendiri. Saya berhubungan tiap hari sama hewan itu. Mas Firman, lalu apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin? Ya, saya datang sini untuk pengen merubah kebiasaan buruk saya. Kebiasaan buruknya mau dirubah? Ya, seperti menghilangkan kayak bisikan goib gitu. Ada bisikan goib Iya. yang mengajak Anda untuk melakukan itu? Ya, Bisikan itu yang mau dihilangkan? ya. Pernah dilawan nggak? Belum, sampai sekarang kalau dilawan saya lemes. Oh. Semakin saya lawan, semakin saya lemes. Nggak bisa ngapain. Jadi bisikan itu selalu diikutin? Setiap hari? Tiap hari. Baik. Tapi nggak pernah tahu itu bisikan siapa ya? Sampai Sosoknya sekarang. seperti apa? Sampai sekarang. Yakin itu bisikan goib bukan dari bisikan hati sendiri? Enggak. Oke, baik. Mudah-mudahan kita segera memecahkan teka-teki ini dan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan lagi dihadapi. Kami akan mengajak Mas Firman untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Firman, terlahir dengan tanggal lahir 10 Maret 1990. Saya melihat sejak dulu Firman memiliki keanehan dari orang lain. Dari yang saya rasakan, sosok Firman memiliki kelainan seksual. Saya melihat dari lingkungan tempat tinggal Firman dan juga keluarga yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan Firman. Saya merasakan ketakutan dan trauma yang cukup besar di dalam dirinya. Dari mata batin saya, sosok Firman mudah sekali dimasuki oleh makhluk gaib. Makhluk gaib inilah yang menjadi pengaruh buruk di kehidupannya. Saya melihat satu sosok lelaki berwajah rusak, arwah gentayangan. Mukanya hancur berdarah dan bola matanya keluar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Firman, dengan tanggal lahir 10 bulan 3 1990. Firman sering mendapatkan bisikan goib untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Nafsunya begitu tinggi, justru sekarang sering melampiaskannya kepada binatang. Ya. Maka malam hari ini ingin menghilangkan bisikan-bisikan itu supaya punya hidup yang lebih normal. Ya. Karena Mas Firman sendiri merasa ini tidak normal. Ya. Bahkan pernah anak orang dan sudah mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya, menanggapi kasus Firman di sini saya menyebutkan ini kasus seperti zoofilia, orang yang cenderung ke arah hewan melakukan hubungan badannya, dan bestialitas, ya seperti itu. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan aneh-aneh. Dan ada lagi kasus di mana berhubungan dengan jenazah, itu namanya nekrofilia. Itu saya ngeliat di sini, tapi auranya gelap banget loh dia. Berarti memang ada faktor
mistisnya gitu? Iya, ada faktor mistisnya juga loh di dalam badannya dia. Kan makan darah dan dia juga saya ngeliat di sini selain melakukan hubungan sama hewan, Oke. aku juga ngeliat kamu minum darah deh. Betul? Ada ritual minum darah. Betul, ada. Darah siapa? Dulu saya pernah juga teman Karena itiknya diambil, pacar saya diambil. sebentar. Jadi Anda pikir pacar Anda adalah seekor itik? Betul. Itik itu diambil sama orang lain, sama teman Anda, Iya. dan Anda teman Anda yang mengambil itik. Jadi dia menganggap itiknya adalah pacarnya. Iya. Ya, berarti Zupiria memang bestialitas. Mas Firman sendiri ini pengen bener-bener sembuh ya. Ilmu hitamnya juga harusnya hilang juga ya harusnya. Oh. Jadi ada ilmu hitamnya juga, Kak Roy? Iya, ada ilmu hitamnya juga. Minum darah itu Minum- udah berhubungan dengan hal-hal mistis Iya, ya, Roy. iya betul sekali. Energi negatif. Jadi energi negatifnya sangat besar banget untuk mempengaruhi orang tuh jadi nggak nyaman. Ini Jadi, Kak Roy, ya. sosok yang ada di dia kah atau? Sosok yang ada di diri dia juga seperti itu dan kemudian juga saya melihat makhluk perempuan juga sih. Itu maksudnya hantu, Hantu? sosok hantu. Ada di samping dia, ada di deket dia atau dalam diri dia, Roy? Ada di samping dia, selalu ikut kemana-mana sama dia, tapi wajahnya cuma setengah yang kelihatan karena sisanya ketutup rambut. Oh my god. Serem deh, kamu tuh serem loh Firman. Nggak cuma, ya gini, kita nggak pernah tahu. Don't judge the book by the cover kan. Ternyata dari tubuh mungilnya Firman bisa ngebuat hal-hal yang aneh gitu. Oh. Jadi Mas Firman setiap ngelihat perempuan sekarang gimana? Biasa aja? Nggak ada nafsu. Justru nafsunya ke hewan, ke binatang. Jadi, Michiko? Nggak ada. oh ya. Nggak ada. Nggak ada. Mas Firman maaf, cuma sama itik aja atau semua jenis binatang itik unggas? aja. Hanya itik Enggak, aja? kamu bohong Firman. Saya melihat kalau nggak mungkin saya gambar ini. Jujur sama saya. Kamu ngelakuin juga sama anjing kan? Jujur. Pernah, Tapi tidak sesering itik kan? ya, cuman 3 kali. Cuma 3 kali. 3 kali. Cuma 3 kali. Udah nggak bener sih kalau seperti itu. Itu nggak pernah ada yang tahu tuh, nggak pernah ada yang ngelihat saat Anda melakukan itu. Nggak ada. Dilakukannya di mana ya? Di rumah, di kamar. Oh my god, jadi itiknya tuh dibawa ke kamar Heeh. dan dikunci. Nggak ada yang dengar suaranya. Nggak ada. Kemana-mana saya selalu bawa itik itu. Oh, jadi kamu punya itik di rumah? Ada beberapa ekor? 1. Jadi sebenarnya Mas Firman ingin melepas, tapi kok susah ya ngelepasnya? Karena dari attitude-nya juga nggak nunjukin kamu pengen lepas gitu loh. Oh, masih nggak mau ya? Depan saya tuh kamu ngerasa kayak ingin show off something gitu loh. Itu maksud saya. Jadi ya susah juga ya kalau ingin lepas tapi masih ada jiwa dendam dan amarah atau apapun itu. Ini yakin datang ke sini mau lepas semuanya supaya normal? Yakin. Mas Firman bisa nggak punya kesempatan lagi untuk ya melakukan hubungan dengan unggas? Saya yakin Unggas, pengen so. melepas semua. Benar? Benar. Nggak, walaupun setelah dari sini nggak akan pernah lagi melakukan itu. Ya kan, insya Allah. Saya nggak yakin. Dia melakukan itu karena bisikan gaib, bener gitu Roy? Atau Iya. memang dari dirinya sendiri? Jadi tuh dia kayak ngelakuin ritual makan Minum darah itu? minum darah dan serta melakukan hubungan dengan hewan itu menciptakan power dia. Oh. Itu lambang ini, lambang satanik. Jadi Firman ini dikendaliin sama makhluk-makhluk halus gitu loh.
Nggak mungkin banget orang normal bisa minum darah, Iya. berhubungan dengan hewan. Itu hal yang ada, tapi nggak terlalu make sense kalau nggak ada gaib-gaibnya juga. Jadi ini campuran dari Zupilia sama campuran gaib sih. Saya bawa. Bawa itiknya? Pacar saya bawa. Tiap kemana-mana saya bawa. Kesini dibawa sekarang. Dibawa. Oh, Mas Bayu. Unggasnya dibawa sekarang. Dibawa. Pacarnya. Dibawa. Saya nggak mau jauh-jauh dari dia. Mas Bayu, jadi dia bawa pacarnya ke sini loh. Tapi kamu pernah nggak sih pacaran sama cewek gitu loh, sama wanita yang benar-benar wanita? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau sama Unggas? Nggak, maksudnya nggak ada yang mau sama saya. Ya iyalah, soalnya juga dari cara ngomongnya Firman juga udah ke arah-arahnya ke sana gitu loh, ke Zupilia. Iya. Jadi udah kalau mau ngobrol sama perempuan, mau buka pembicaraan topik juga dia udah malas duluan ya, perempuannya gimana mau. iya. Unggas saya nggak perlu ngobrol. Oke, kamu bawa pacarnya? Bawa. Bawa pacarnya ke sini ya? Bawa. Bawa pacar ke sini, silakan datang. Aduh saya deg-degan. Saya ambil dulu. Oke, Mas Bay. Jadi pacarnya itu seekor unggas. Iya. Ini kayak gangguan kejiwaan. Ada sih Iya, kan faktor iya. itunya kayaknya. Oh, Oh, good. udah aku takut. Jom sayang. Oke. Kami minta maaf ya. Ini pacarnya ya? Betul. Ya, oke. Saya pastikan Iya, tidak iya, ada iya. hewan yang tersakiti di sini. Ini namanya siapa? Saya namain Cinta Selamanya. Panggilannya? Cinta selamanya. Cinta. Panggilannya cinta. Oke, cinta selamanya. Oh, Mas Bayu, dia sayang banget loh Iya. sama unggasnya. Awalnya bisa memutuskan untuk berhubungan dengan Unggas tuh apa ya? Yang pertama kali muncul di kepala. Kan saya udah bilang, ada bisikan. Ada bisikan gaib. Itu yang ngarahin dia ke situ ya. Iya, bisikan gaib untuk menyuruh Firman melakukan hubungan dengan hewan. Yang lebih parahnya lagi adalah dia meminum darah hewan, tapi bukan dari pacarnya, tapi dari yang lain. Saya mau tanya deh, Mas Firman, setelah melakukan hubungan dengan Unggas, apa yang kamu rasain? Setelah saya berhubungan, gak tahu kenapa, saya kayak punya kekuatan gitu. Iya, itu yang saya bilang, baik. Dia tuh kelainan deh. Setiap kali minum darah hewan dan berhubungan sama hewan, dia tuh ada power kayak gitu, powerful. Powerful untuk apa? Kekuatan apa sih? Kekuatan gaib gitu. Kekuatan gaib. Malah ya, dia malah. Ada bor? Bor? Bor, Mau dibor? Saya minta bor. Bor? Hah? Ada bor? Aduh, Bor? saya nggak tahu maksudnya apa ya. Bro maksudnya? Bor. Bor? Ada yang punya bor? Aduh. Coba di belakang. Untuk apa ya? Ini mau dibor? Aku tak. I feel it. Saya mau ini. Mas, ini mau... Diam. Cinta. Go. oh, Om. cinta, Oke, dia kelihatannya... bingung. Cin. Oh, Ini asli ya. Ini asli. Oh, Oke, itu bor asli. ya. Ini asli. Oh. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba?
Semenjak saya berhubungan saya ditahan bor. Siapa yang mau? Kamu mau? No. Kamu mau? Enggak. Jadi setiap habis berhubungan unggas, kamu punya kekuatan ini nih. Kebal gitu maksudnya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sini. Siapa yang mau? Kamu mau? No. Hah? Gak ada yang mau? Hah? Ada. Kalau nggak ada yang mau, si Roy. Sini Roy. Saya bunuh, ha? Kamu mau? Hah? No. Stop. Kita di sini nggak ada yang mau menyakiti kok. Iya. Nggak ada yang mau menyakiti siapapun. Kita minta maaf kalau tersinggung ya. Saya nggak enak di sini. Siapa yang mau? Enggak. Roy. Kamu mau Roy? Enggak. Oh. Saya mau di gini. Siapa yang mau? Udah cukup. Iya, kami percaya. Jadi punya kekuatan karena berhubungan unggas. Kami percaya ya. Ini bisa dibawa keluar? Boleh dibawa keluar? I feel like, Ya. oh my god. Udah selesai main bornya. Are you okay? Ya, Kita percaya. Tolong minta dupa dong, Dupa buat biar netralin saya. netralin. Oke. Tolong minta dupa sama ini dikeluarin ya. iya. Ini dibawa keluar deh. Wah, Kak Roy. saya sih serem. Itu nggak apa-apa tuh. Nggak Cuma ada. luka. Nggak ada. Aman. Nggak ada yang buka. Tangannya ya? Nggak ada, aman. Oh my god. Saya lihat di sini juga ada bubuk kunyit juga yang bisa dipakai untuk menetralisir si Firman. Tapi dengan catatan ketika saya balur, energi kamu jadi hilang. Apakah kamu yakin? Yakin. Artinya kamu tidak lagi suka sama hewan atau zoofilia. Bisa ini enggak? Ini cinta boleh dibawa ke sini di atas meja. Biarin aja di sana. Cinta. Dia capek. Dia capek. Oh. Cinta. Wow. Cinta mau kemana? Dia Mau aku tangkap. tangkap lari kan? Coba Bayu tangkap baik. Coba. Wah, jakat. Tangkap nanti dia jealous Kalau lagi. ditangkap nanti marah nggak Mas Firmannya? Hah? Oh dia nggak mau. Mas, be careful. Mau. Jangan ganggu. Oh! Jangan ganggu. Ya, oke. Kita nggak ganggu. Saya mohon. Kita nggak ganggu, oke. Jangan pernah ada yang megang. Saya butuh bubuk kunyit. Saya mau tanya Mas Firman. Tadi Mas Firman mau menyakiti Roy. Kenapa kamu mau menyakiti Roy Kiyoshi? Saya nggak suka. Nggak suka apa? Dia jelek-jelekin. Hah? Pacar saya dijelek-jelekin. Ya kalau memang seperti itu ya saya minta maaf. Ya karena itu dunia baru buat saya. Nggak ada yang niat jelek-jelekin Nggak ada. sih. Mm-mm. Karena ini sesuatu yang belum pernah kita temuin sebelumnya ya Roy. Ya. Kira-kira dupa itu buat apa ya, Bay? Dupanya nggak tahu. Buat apa ya?
Kalau saya marah, kalau ngebakar ini saya tenang, Jadi lebih tenang. lebih tenang. Sekarang jadi lagi kalau dalam kondisi marah sebenarnya. Saya Dan udah lebih tenang. lagi proses tenang. Dalam proses tenang, Mas Bay. Jangan bilang itu akan dimakan juga ya. Enggak dong. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Firman. Bayar komen. Halo, Ciko. Gue Silakan duduk, Firman. Saya berusaha untuk menjadi nice. Kebencian tidak akan habis dibahas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibahas dengan cinta kasih. Silakan duduk dan semoga kamunya tenang. Mas Firman, saya mau tegasin sekali lagi, tujuannya datang ke sini untuk melepas semuanya kan ya? Betul. Oke, baik. Saya akan menggunakan bukunya yang dipercaya. Memang untuk mengusir hawa jahat. Kamu yakin ilmu kamu akan hilang loh? Bener. Kekebalan itu hilang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hilang, bener-bener hilang. Saya nggak tega kalau kamu bilang. Emang kamu pasti pengen punya ilmu itu ya? Nggak. Ya udah merem deh. Dia hilang nih. Proses cleansing. Memang ada sosok gaib yang dalam diri dia ya? Iya. Di sini saya ngelihat ada genderuwo juga. Oh my Dan god. kuntilanak juga. Dan ritual-ritual itu malah memperkuat dia punya powernya dia. Semuanya kembali ke awal. Oke. Jangan main-main sama Roy Kiyoshi. Nyesel kamunya. Mas Firman. Mas Firman. Mas Firman. Bisa dengar saya?
Mas Firman bisa dengar saya. Ya, pelan-pelan kumpulin energinya dulu, terus bisa berdiri. Tadi apa sih, Roy? Jadi tadi tuh dia keluar semuanya. Jadi Firman yang orang biasa deh. Semua ilmu-ilmu hitamnya, kekuatannya dia, semua lepas. Luntur. Tapi mungkin pelan-pelan ya. Nggak Sekarang langsung. udah biasa-biasa aja. Dia udah mulai normal nih. Mas Firman. Jadi Firman, kamu bilang jadi orang biasa. Iya, jadi orang biasa. Artinya dia bisa tertarik lagi sama perempuan. Ini bintang tamu kita aman nggak? Bintang tamu kita nggak aman. Saya jadi penonton aja ya. No, jangan. Bintang tamu kita nggak aman di sini. Silakan duduk situ. Dan Michiko, aku agak khawatir kamu ketempelan. Kamu agak sini. Merem deh, Michiko. Michiko, ada sesuatu ya udah badannya. Ada. Michiko, kamu nggak apa-apa nggak? Kamu ngeliatnya dia ada yang nempel juga di dia. Dari dia nih. Dari si Firman. Iya Michiko. Hah? Kamu ngerasain apa? Aku kayak berat banget Sekarang atau tadi? sampai sekarang. Ini apa, Roy? Ini sebenarnya kalau di sana di salah satu negara lah, saya nggak bisa sebut, itu ada perayaan. Kemudian juga ini untuk menetralisir seperti itu. Yuk kita udah tangannya dingin loh. Aman. Tadi tuh kayak berat banget dan Tapi kamu nggak kena kepala kan tadi? nggak. Jatuhnya nggak kena kepala. Untung lo ya. Yang penting di belakangin aja biar nggak sakit banget ya tadi. Tapi ini udah nggak kenapa-napa kan, Roy? Enggak sih untungnya. Kamu ngerasanya gimana? Masih berat? Udah nggak kayak tadi. Tadi ada yang berat gitu, ada yang nempel, ada yang selalu di Iya, belakang. iya. Saya wanita cantik seperti Michiko ini punya daya pikat yang kuat untuk alam gaib. Tapi yang ini lebih parah dari yang sebelumnya ya. Iya, betul. Ini sekarang buat Firmannya sendiri udah jadi orang biasa, Roy. Iya, udah jadi orang biasa. Tadi pacarnya mana tuh? Pacarnya lagi. Saya mendingan coba dari bawah baru di tes, dia masih tertarik nggak tuh ya? Nggak ya, nggak bisa ya? Nggak bisa diambil. Dibawa ke sini dia masih tertarik nggak tuh sama si Itik itu? Sama yang unggas sih? Nggak bisa ya? Apa yang kamu rasain, Michiko? Tadi aku tuh sempat ngerasa kayak berat dan sekarang udah netral gitu. Sempet nempel juga. Oke. Mas Iya Bayu, sih. ini kayaknya gue lebih baik duduk di antara mereka aja deh. Jangan dong, di situ lebih bahaya. Di sana soalnya susah nggak dalam pengawasan, bro. Oh my god. Yang di sini tuh nggak ada apa-apanya sih kalau di sana lebih seru. Baiklah. Ada yang mau disampaikan buat Firman, Roy? Untuk Mas Firman, kedepannya benahin hidup baru. Umurnya kan masih tergolong masih bisa berkarya. Lakuin itu deh. Lihat, lampiasin nafsunya
ke sebuah karya art atau karya seni gitu. Jadi ada sebuah karya yang bisa jadi kebanggaan ya. Jadi ada sebuah karya yang jadi kebanggaan yang bagus gitu loh. Iya. Saya Ini cintanya. Iya. Mas Firman, gimana rasanya melihat unggas ini? Iya. Masih mau sama unggasnya? Enggak, apa itu? Apa itu? Maksudnya apa ini? Yaudah. Maksudnya apa ini? Ya udah bawa aja. Ya udah nggak apa-apa. Jangan duduk. Udah Old normal. fashion. Ya. Iya. Tapi Kak Roy, ini kan sudah nggak ada di Mas Firman, udah nggak ada di saya. Moga-moga nggak ada di kamu kok. Lantas ada di mana? Dia ada di belakang-belakang penonton tersebut. Tapi nggak akan ganggu penonton kita juga, Roy. Mudah-mudahan sih enggak sih. Oke, yang jelas ntar pulang kamu bersih-bersih sebersih-bersihnya. Mandi dan benar-benar take your time 10 menit gitu untuk mandi doang. Oke. Iya. Oke. Michiko ada yang mau disampaikan buat Firman? Ya, Mas Firman, sudahlah stop yang seperti ini. Nggak usah makan darah lagi, nggak usah minum darah lagi. Masih banyak yang bisa dikerjakan, masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi yang lebih normal lagi. Itu aja sih, Mas Bay. Ya mudah-mudahan Mas Firman bisa mengerti apa yang disampaikan Roy dan Michiko, dan mudah-mudahan kami harap Mas Firman ke depannya jauh lebih baik dan ya punya karya yang lebih membanggakan tanpa menggunakan hal-hal mistis. Kalau ada bisikan-bisikan itu pilihannya ada di Anda kok, mau didengerin atau enggak. Ya. Ya. Terima kasih. Udah bisa meninggalkan Terima kasih. sendiri. Silakan. Selamat malam Mas Firman. Selamat malam. Rusaknya akal sehat menuntun kita menuju masa depan yang penuh dengan cobaan berat dan berlika-liku. Roy, kalau ngelihat Firman udah melakukan penyimpangan seperti itu, saya kok nggak yakin di rumahnya bener-bener udah nggak ada lagi unggas-unggas lainnya. Iya, saya juga nggak yakin unggas-unggas lainnya udah nggak ada. Pasti Jangan- lebih banyak lagi. Iya, masih ada unggas lain yang jadi pelampiasan gitu. Betul. Iya, makanya saya ingin mencoba untuk tim kita melakukan penelusuran ke tempat Mas Firman. Mudah-mudahan ketemu jawabannya. Frisley yang akan melakukan penelusuran. Oke, baik. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Firman. Pemirsa, ini mendadak kita datang ke rumah partisipan kita bernama Mas Firman, dan saya juga mau ngebuktiin kalau Mas Firman udah bener-bener sembuh. Tunggu deh, denger nggak? Sebelah sini, sebelah sini. Tunggu, Kak, aku minta garam dong sama air. Tar. Ya pemirsa, jadi di sini ada sosok yang dia tadi tuh ngetawain kita dan suaranya agak jelas banget di kuping saya. Jadi saya berharap tadi tuh kedengeran semua. Kayak kita langsung aja deh. Mas Firman, Mas. Ya, Kak. Ada. Buset. Ada apa nih? Eh, Kok sambil bawa kru, antp, bawa kamera apaan ini? Iya Mas Firman, saya Frisley dari Menembus Mata Batin Outdoor. Terus, Ya, saya mau ngebuktiin aja kalau Mas udah bener-bener sembuh. saya kan udah sembuh. Kemarin udah disembuhin sama Roy. Iya, tapi kalau saya ngelihat Mas kayak gini, saya ragu juga itu masih ada unggasnya. Boleh. Gini aja deh Mas, Mas boleh masuk dulu nggak pakai baju sekalian pakai masker juga. Oke, tapi tunggu di luar ya. Iya, iya, iya. Jangan pada masuk. Awas loh. Mas, Ya. ini maskernya. Nanti tolong dipakai ya. Aku jadi nggak yakin kalau misalnya dia benar-benar udah sembuh. Tunggu deh. Boleh ikut masuk nggak? Boleh masuk nggak? Ikutin aku. Ini nih.
Tadi di sini. Kok? Lihat deh. Apa yang aku lihat kejadian di sofa ini benar-benar bikin jijik. Karena aku lihat Mas Firman berhubungan sama Unggas. Saya makin gak yakin kalau Mas Firman itu udah benar-benar sembuh. Woi, apa-apaan ini? Kan gua bilang tunggu di luar. Ini apa-apaan Mas, ini? iya, Ini Mas. apa-apaan? Iya, iya. Apa-apaan ini, ha? Oke, Mas, saya minta maaf. Tadi tuh saya masuk karena saya ngelihat ada sosok yang kayak manggil saya buat masuk. Ah. Saya masuk. Gak mungkin banget. Sekarang saya juga, kalau saya boleh nanya, kenapa banyak pajangan-pajangan kayak gini ya, Mas? Emang nggak boleh kalau saya bikin pajangan seperti ini? Soalnya ini malah makin mengundang hal-hal negatif itu balik lagi ke Mas. Nggak percaya? Terus juga, coba deh. Saya ngelihat ini nih. Sini, Mas. Ini foto Mas Firman sama Unggas. Terus? Tapi yang saya lihat, ini adalah sosok laki-laki berwajah hancur. Jadi yang Mas peluk-peluk ini bukan Unggas. Nggak mungkin banget. Gini deh, kalau nggak mungkin, boleh nggak kalau saya masuk ke kamar Mas? Jangan. Buat apa? Saya juga kan tadi bilang, nggak boleh masuk. Kenapa masuk? Karena tadi saya ngeliat sosoknya Mas. Nggak mungkin banget. Terus, itu pajangannya emang bener-bener harus ditaruh di situ ya? Yang mana? Ini? Ya, saya sengaja. Ini kain apa ya, Mas? Ini buat anak saya. Anak Mas. Hmm. Di sini? Sama calon istri saya. Oh, di sini. Saya boleh lihat? Apain dilihat? Bukan apa-apa. Kalau bukan apa-apa, boleh saya lihat dong. Silakan. Ini pelan-pelan ya. Telur. Ini calon anak Mas. Iya. Loh, Ini mah bukan telur. Kak Sri, Ya, Kak, aku minta tolong ambilin mangkok ya. kenapa? Aku minta tolong ambilin mangkok. Oke. Mau diapain, Mbak? Gini Mas, jadi yang aku lihat ini bukan telur. Ini bisa jadi sumber aura negatif dari mereka. Dan ini harus dipecahin, Mas. Masa sih? Enggak, jangan ganggu. Saya nggak mau. Ini. Gini deh, kalau Mas nggak percaya kalau ini benar-benar bukan telur, Mas lihat sendiri ya. Boleh. Boleh ya, dipecahin satu. Kak, tolong deh. Pecahin satu. Nih, saya pecahin ya. Hati-hati, Kak. Merah. Wah, ini mah gara-gara Mbak mungkin. Nggak mungkin. Nih, kalau Mas nggak percaya, kita pecahin lagi aja yang lain. Jangan. Kak. Ya, coba lagi ya, Mas. Iya. Jangan gini dong. Enggak, tenang dulu. Ini kita kan mau buktiin. Iya. Ya. Mas kan nggak percaya juga kan? Jangan, Mas. Ya Allah. Bau darah. Amis.
Mbak kesini bawa apaan sih Mbak? Kok Enggak, jadi enggak. gini? Enggak Mas, jadi ini semua telurnya harus kita pecahin ya Mas ya. Karena ini emang bukan telur. Busuk kali ini mah telurnya. Cuma 2. Enggak semuanya aja Kak diambil. Yaudah. Ya. Ini kita sita ya. Kenapa? Jangan gitulah. Ini calon anak saya ini. Mas mau hidup yang bener kan? Mau hidup yang bener kan? Sih deh, udah keluar aja lah, keluar. Saya nggak mau keluar. Saya minta keluar. Lu nyanyi. Tapi Nyantai dulu tapi Itu tunggu, semua jangan belum- dorong-dorong dulu dong. Wah udahlah, keluar aja lah. Ini semua, gara-gara semua. Keluar, saya minta keluar. Ya udah, ya udah. Tunggu. Hei, sabar dulu dong, woi. Tunggu. Iya. Oke, Iya, oke. sabar. Oke, Mas. Oke, kita keluar. Tapi saya boleh minta satu hal dulu nggak sebelum kita pada pulang? Apa? Saya mau ngelihat kamar Mas. Janganlah buat apalah. Udah nggak apa-apa, saya mau ngelihat kamar Mas. Abis itu kita janji kita pulang semua. Oke, tapi Mbak aja sendiri ya. Saya sendiri. Ya, jangan bawa kamera ini. Oke, gimana? Tapi masih tetap tenang ya. Oke. Tunggu dulu deh, panggil Mas Iqbal. Ini kan aku diminta buat ke kamarnya tapi sendiri. Pakai Buruan, mau lihat enggak? bawa Lama tiket. banget. Ya udah, buat tahu nanti gimana. ya udah. Oke. Oke Mas. Kesini. Kasri. Kasri tolong semuanya nanti diambil ya, barang Bapak disita semua. Oke, kita sita. Saya Ya udah Mas, di mana kamarnya? di atas. Di atas. Ya udah. Tapi bener ya, nggak akan ngapa-ngapain di atas. Iya. Cuma lihat-lihat doang kan? Iya Mas. Ayo cepat Mbak. Oke. Sini. Yang ini kamarnya. Itu si Frisly nggak apa-apa tuh sama orang itu. Lu yakin nggak? Ya habis gimana? Kita ke atas aja, Pak. Nah, gua aja dulu nih. Lu beresin sini nih. Ya udah, boleh. Gua lihat ya. Heeh. Ngumpet-ngumpet, Bang. Iya. Sini. Yang ini kamarnya. Oke, pemirsa, sekarang saya udah ada di kamarnya Mas Firman. Ya ini. Kamar saya seperti ini. Oke. Ini ya Mas, ini ada lagi pajangannya. Foto. Mas, jujur sih aura di kamar Mas ini nggak enak banget ya Mas. Aku ngerasa auranya bener-bener pekat di sini. Masa sih Mbak? Enggak lah. Tunggu deh, itu ada suara apa ya? Perasaan Mbak aja kali. Enggak, saya denger banget kok. Coba, saya boleh kesini. Ini apa? Ya, ini cuma unggas doang. Gak Ya apa-apa. ampun, kok ada di sini sih Mas? Sengaja taruh di sini biar deket aja gitu. Jadi di sini ada unggas dan aku ngerasa ya memang Mas Firman itu bisa melakukan hubungan itu di mana aja. Tapi yang paling sering itu di sini. Kayaknya nggak benar deh. Jadi nanti semua unggas-unggas yang ada di sini dan barang-barang yang ada di kamar Mas Firman ini yang berhubungan sama hal-hal kayak gitu bakalan disita. Kasri. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan? Kasri. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Ya udah Mas. Astaga. Ayo. Maksudnya apa? Aduh, Kasri! Kak! Maksudnya apa Kasri! ya? Kak! Aduh! Kasri! Kasri! Apa ini? Apa? Lu ngapain? Karena gua suruh lu pada keluar. Ngapain kesini? Udah keluar. Iya, gue tahu. Cuman lu ngapain Frisly, lu cewek tuh. Terus dia ganggu gua. Gua lagi tidur, lu pada ganggu, sekarang keluar. Enggak. Oke, Keluar, tunggu dulu. keluar. Mas, saya mau nanya. Mas mau sembuh nggak?
Saya udah sembuh. Enggak, Mas belum sembuh. Sekarang saya tanya lagi, Mas mau sembuh nggak? Ya oke, gue mau sembuh. Ya udah kalau Mas mau sembuh, coba Mas ikutin saya. Itu unggasnya nanti kita bawa, kita lepasin karena kasihan juga. Terus barang-barang ini perlu kita sita, biar Mas juga lebih baik lagi gitu. Terus saya harus gimana? Nah, gini deh, Mas juga bukan cuma sama hal-hal mistis, tapi Mas juga ada kelainan. Jadi mending Mas ikut saya aja deh, kita ke psikiater. Bener nih. Iya. Saya daripada Mas juga malah kayak gini, biar hidup Mas juga lancar-lancar aja, lebih baik juga. Ini semua barangnya ini kita sita. Oke. Saya ganti baju dulu ya. Iya, terus Mas ikut saya ke psikiater ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering didatangi makhluk halus setelah mempelajari ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Harry. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam. Apa yang mau Mas Heri ceritakan pada kami? Saya salah satu orang yang pernah melakukan ritual mandi kembang. Ritual mandi kembang. Iya. Dan sejak saat itu saya sering didatengin makhluk yang nggak jelas. Makhluk halus seperti wanita, nenek-nenek, bahkan ada makhluk seperti kayak jin yang badannya gede, palanya, badannya manusia, cuma dia bentuknya seperti kadal. Seperti itu. Sebentar. Kalau mundur ke belakang, ritual yang pertama kali dilakukan itu untuk apa tujuannya? Masa lalu dulu saya kelam sekali. Saya dulu sering dibully. Jadi dulu saya tipe orang yang sangat penakut, pemalu, penyendiri kayak gitu. Nah, dari sekolah saya sering dibully sampai saudara-saudara saya juga suka bully saya, sampai semua lingkungan bully saya. Nah, dari situ saya coba untuk berani ya. Tiba-tiba saya diajak sama temen buat nganterin dia untuk nganter temen saya buat melakukan ritual yang sebenarnya saya dulu belum ngerti, belum paham seperti itu. Lalu setelah itu saya diajak sama dia seperti dia juga sama. Melakukan ritual yang sama? Iya. Dan Mas Heri langsung bisa mendapatkan apa yang diinginkan? Langsung nggak dibully, dapat penghormatan, dihargai? Atau? Parahnya saya jadi lebih sombong karena saya lebih mudah menaklukkan orang-orang yang ngebully saya. Oke, lalu apa tujuannya datang ke menembus mata batin, Mas Heri? Gini ya, ini kejadian waktu saya dulu juga. Saya nongkrong sama teman lagi ngumpul gitu. Terus saya pinjam nomor handphone teman saya. Pas saya foto ternyata di belakang itu ada sosok nenek-nenek wanita. Di mana fotonya? Itu fotonya itu adalah di suatu tempat ya. Kejadiannya di situ, dan sejak saat itu saya seperti didatengin kayak makhluk wanita, bukan satu tapi lebih dari satu. Sering ngikutin saya dari pagi, siang, malam. Saya ingin menghilangkan rasa itu aja semuanya. Menghilangkan sosok yang mengikuti selama ini dan mengganggu. Betul. Untuk dapat kehidupan yang normal. Iya. Walaupun nanti kembali dibully? Sekarang udah bisa lah, ada ininya, ada pegangannya, maksudnya biar gimana caranya supaya saya nggak sampai dibully lagi. Berarti tahu caranya sebenarnya tanpa harus menggunakan hal mistis ya. Cuma sekarang efeknya aja yang mau dihilangkan. Iya, betul sekali. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Mas Heri, kami akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Harry,
terlahir tanggal 2 Desember 1978 dengan nomor rumah 59. Sosok yang memiliki sifat mandiri dan ceroboh. Saya merasakan masa lalu Harry yang penuh dengan kesedihan. Ada sesuatu yang aneh di dalam diri Harry. Saya melihat pengaruh buruk makhluk gaib yang membuat kehidupan Harry berubah. Saya merasakan dari mata batin saya, sosok Harry sangat sensitif dengan makhluk gaib. Saya melihat adanya kejadian yang sangat mengerikan yang akan dialami oleh Harry akibat perbuatan dan ucapannya kepada orang lain. Di dalam tubuh Harry bersemayam genderuwo yang sangat menyeramkan, hitam dan berbulu lebat. Seram banget. Selamat malam. Selamat malam, Selamat Roy. malam. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta dupa yang panjang dan wow, Kenapa? serem juga ya. Kamu tiba-tiba minta dupa karena merasakan sesuatu kan? Iya, saya merasakan sesuatu. Jadi kamu juga merasakan sesuatu? Aku kayak ngerasa, Apa? Ada yang Aduh, merinding? ya, ada apa ya dengan Harry ya? Sehingga Harry ini terlihat menakutkan bagi saya. Saya nggak pernah takut setan, tetapi kali ini saya merasakan gangguan-gangguan lebih dari hantu. Kenapa, Roy? Terima kasih. Harry, tanggal 2 bulan 12 1978 dengan nomor rumah 59. Iya. Kamu merasakan ada yang nggak biasa ya dari Harry? Iya, ada yang nggak biasa dari dia. oh my god. Oke. Harry ini telah melakukan ritual untuk dihormati karena waktu itu alasannya dibully. Sejak ritual itu, ya sekarang tidak ada yang ngebully lagi ya. Iya, Pernah betul. mukul orang, ya semua yang membulinya dihajar. Tapi sekarang justru sering diganggui oleh sosok perempuan misterius. Dan gak cuma itu, ada beberapa makhluk lainnya yang mengikuti. Iya. Tujuannya malam hari ini supaya bisa melepaskan dari makhluk-makhluk itu ya. Iya betul. Iya, saya pengen ritual dulu, Bayu. Silakan, Bro. Ada yang aneh sih di dirinya Mas Harry. Mas Harry tampaknya diikuti oleh satu arwah gentayangan di belakang pundak dia. Oh my god. Dari cara memandangnya, dia kayak bukan manusia ya. Ya. Kayak orang yang sudah dirasuki. Setengah-setengah kerasukan dia. Ya. Saya ingin ritual. Mas Bayu, maaf. Saya ngelihat kayaknya Mas ini dari tadi tuh ngeliatin ke saya tuh tatapannya beda gitu ya. Iya, beda banget. Beda banget. Dari tadi ya? Iya. Atau hanya perasaan saya aja, Kak? Sebenarnya bukan perasaan kamu aja sih. Perasaan kita semua agak aneh sih. Oh my god. Dia begitu datang jalan juga udah mulai agak terasa energinya. Caranya memandang berbeda ya. Nggak Saya ingin biasa. bikin satu lingkaran buat diri saya sendiri juga dan buat kamu. Supaya nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Saya agak sangsi ya dan ragu. Tujuan datang kemari apa? Ingin melepaskan kah? Mau melepas Iya. pengaruhnya ya. Betul. Tetapi kenapa ya? Antara keinginan sama gestur tidak bersamaan. Kamu ngelihat dia sebenarnya belum mau lepas ya. Belum. Jadi dia masih tetap pengen punya ilmu, punya pegangan itu, tapi nggak mau diikutin sama makhluk-makhluk atau arwah yang ganggu itu. Iya, betul. Semoga saya dilindungin dan semoga ada lingkaran proteksi.
saya nggak mau tatap matanya, Kak Bayu. Saya mau tanya nih, Rit. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Kamu takut ya sama saya? Saya tahu kamu takut sama saya. Mau apa, Roy? Kamu bukan Harry di sini. Kak Bayu, saya nggak mau ngeliat. Ini udah bukan dia lagi ya, Roy? Kan? Kamu kenapa ngeliatin ke bintang tamu kami ya? Oke, saya kasih kamu kesempatan. Apakah kamu bawa jimat-jimat kamu sekarang? Iya, saya bawa. Siapa yang lihat? Dia setengah-setengah baik. Silakan dia. Ini setengah kerasukan ya. Tiba-tiba masuk, suaranya beda, terus balik lagi ke Harry gitu. Kak Roy, kenapa dia menatap ke saya ya? Karena dia suka banget sama perempuan. Berfantasi liar. Nah itu yang saya mau tahu sebenarnya, ritual itu digunain untuk menaklukkan perempuan juga nih kayaknya. Dan dia cocok. Hah? Oh my God. Kak Roy. Itu apa ya? Jangan panik, jangan panik. Ini Itu tanah kubur. Tanah kuburan. Bisa Ya. dibuka. Dapat dari mana? Cari sendiri? dari... Ada yang ngasih? Iya, ada yang ngasih. Ini tanah dari wanita yang baru meninggal, yang masih perawan. Ya nggak aneh ya, dan nggak heran kalau dibully. Karena memang aneh, bawaannya kuburan terus. Ini saya dapat dari om saya. Dari om? Iya. Kenapa omnya bisa tiba-tiba ngasih tanah kuburan ya? Dia tahu kalau saya ini orang penakut. Apa? Dia Penakut? tahu orangnya saya penakut. Dikasih tanah kuburan buat Hanya buat pegangan, buat supaya saya lebih kuat. lebih berani, lebih percaya diri gitu. Iya. Termasuk untuk mencari pasangan, menaklukkan orang. Hanya untuk menaklukkan orang aja. Menaklukkan orang. Tunggu sebentar. Saya agak khawatir loh. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Feeling saya mengatakan itu kayaknya harus dikasih air. Tanahnya? Semuanya? Dan saya minta ada sajen telur tidak? Ada 3 atau 4 ya. Banyak. Ini kenapa, Roy? Telur bulat. Harus dikasih air? Maksudnya untuk... Gak tahu, saya juga berasa. Sebelum Apa sih yang ketahuan. kamu inginkan sebenarnya dari kami bertiga? Kok jadi Saya tadi mengelak? sudah menjelaskan kalau saya mau Mas Roy menolong saya untuk menghilangkan sesuatu yang ada di... Tapi saya ngerasa sesuatu yang berbeda, Bay. Ini aura yang saya rasakan. Rasa yang menantang. Kamu mau coba? Coba apa? Nggak mungkin. Saya pegang kamu. Buat apa? Saya butuh dia. Untuk? Jangan sampai dia olesin di jidatnya. Kalau di jidatnya dia akan powerful. Oh my God. Saya butuh untuk dia buat kekuatan saya. Oh my God. Hari saya lebih berani lagi. Ini Mas Heri sebenarnya datang ke sini mau unjuk kekuatan sebenarnya sama Roy. Enggak, saya tadi udah jelaskan sama Anda. Mau menghilangkan itu arwah-arwah makhluk gaib yang mengikuti kan? Iya. Saya mau kasih lihat aja. Mau ngasih tahu seperti Iya, apa? seperti apa kejadiannya. Ritualnya. Oke, silakan. Ini
Saya cuma butuh air. Kan karena kuburannya memang buat kekuatan dia, Roy. Iya, itu kan. Saya ngerasa udah ada kayak dejavu. Ini ada air, ini ada tanah. Terus Oh my god. Kak Bayu? Kak Roy? Kak Roy? Oh my god. Ini kerasukan, Roy. bisa nggak kita gotong ke ruangan mediumisasi dalam keadaan seperti ini? Kita akan gotong dia dalam keadaan tidak sadar seperti ini, lalu kita bawa ke ruangan mediumisasi supaya dinetralisir dan kita interogasi apa yang terjadi sebenarnya di dalam tubuh Harry dan makhluk astralnya. Teman-teman yang cowok, saya butuh bantuan untuk angkat dia. Kamu Bisa mau nggak? perempuan ini ya? Yang kuat, yang besar. Kak Roy? Kayaknya kalau udah kayak gini udah susah kayak itu gimana? Harus diangkat terus melalui. Ini hati-hati tapi dia udah bukan ini lagi, bukan si Harry lagi. Bisa diangkat nggak? Gotong. Aku nggak mau deket-deket. Michiko, Ya. kamu bawa ini. Oh my god. Serem banget. Ayo kita kesana. Kak Roy, saya udah nggak mau ngelihat matanya. Matanya udah. Kamu emang lagi datang bulan? Iya. Tuh kan? Beneran? Saya ingin kamu. Kamu Dia langsung lagi datang tertarik ya, ketarik sama orang lagi datang bulan. Mas Bayu, Saya nggak mau kamu melukai bintang tamu saya. Diam kamu, Rai. Aku ingin dia. Oh, I'm so sorry. it's okay. Kok berlaku kurang ajar ya lama-lama dengan bintang tamu kami? Buat apa dia minta nih? Buat apa sih sebenarnya? Nggak ngerti saya. Iya, kamu ingin saya untuk apa? Untuk temani saya. Tumbalin saya. Tumbal? Temani saya. Teman? Saya suka ada tubuhnya. Teman buat apa? Buat pengganti Harry. Saya nggak mau kasih bintang tamu saya ke dia, tapi saya akan tukar dengan telur. Gini caranya supaya kita bisa nuker. Udah cukup ya? Udah kasih telur kan? Jangan minta lagi. Bintang tamu kami untuk menemani kamu. Kak Roy, tolong jaga saya. Iya, pasti. Saya akan jagain. Ini terakhir ya, saya kasih kamu. Tapi kamu harus jauhin yang punya badan ini dan gak boleh gangguin bintang tamu kita hari ini. Kamu kenapa sih ikut orang ini? Ikut anak ini kenapa? Buat apa? Dari mana kamu? Dia dibodoh. Dia bodoh? Dia bodoh? Maksudnya? Dia itu sendiri. Dia apa? Sendiri. Dia sendiri? Iya. Terus kenapa kamu ikut dia? Karena kasihan. Dia yang manggil dengan ritualnya itu ya? Iya? Iya. Keluar loh, dia masih ada di dalam badannya. Nini? Nggak usah, Neneng. Nini. Neneng. Neneng.
Oh, God. Iya, Neneng. Neneng makanya minta Michiko untuk jadi teman ya? Iya, Neneng nggak ada teman. Saya suka di wanita ini. Oh. Kak Roy. Iya, Michiko tenang aja. Saya nggak akan kasih tuh. Nggak boleh, Neneng. Neneng udah lama ngikut yang punya badan ini. Nih, tuh dikasih tuh. Ambil tuh. Oh my god. Holy shit. Bubuk suci. Bubuk suci. Marah dia. Kak Roy, dia marah kah? Iya. Kamu. Saya udah bilang ya, jangan ganggu. Saya ngomongnya udah baik-baik, tapi kamu masih masuk dan masuk ya. Kamu nggak apa-apa kan, Pai? Nggak, oke. Nggak kena kan? Nggak. Kamu kena ya? Nggak begitu sih, cuma it's okay. Kak Roy, dia masih ngeliatin aku loh. Saatnya kamu pergi ya ke neraka dan ke alam baka. Saya nggak mau ada kamu lagi di dalam tubuh orang ini. Keluar sekarang. Udah keluar tuh. Dilepas. Dia udah pergi. Neneng. Saya nggak yakin sih, ini pasti dia pura-pura nih. Udah aman sih. Udah aman. Udah. Harry, Mas Harry. Mas Harry. Mas Harry dengar. Dia sudah keluar kan? Kita balik lagi ke ruangan sebelumnya deh. Oke. Bantu. Mas Harry punya energi buat bangun, buat duduk. Angkat. Bisa balik lagi ke tempat tadi. Tolong Pak, tolong ditemenin, dibopong, bawa ke sana. Pelan-pelan ya, kita balik lagi ke studio ke tempat tadi. Mas Heri, saya merasakan di jimat itu yang kamu tempelin di jidat itu berbahaya dan bisa merasuk kemana-mana. Ini tanah kuburan ya Roy. Dan ini energinya negatif, ngasih dia kekuatannya tapi kekuatan negatif juga dong berarti. Betul. Ada kalanya dia harus tahu diri ya, maksudnya tahu kalau dia itu tersesat gitu loh. Dia tahu ada di mana. Gitu loh. Saya minta korek, ngebakar dan air. Minyak ini untuk apa? Biasanya digunakan seperti apa? Ini
Saya oles di kening gitu. Di kening. Biasanya cuma buat menarik simpati aja, simpati orang biar orang pada suka. Supaya orang senang bawaannya gitu. Saya tuh lihat Mas Heri kasihan loh. Kenapa, Dibully, tapi malah mencari sesuatu yang kayak gini-ginian. Malah makin tersesat gitu. Dan orang jadi nggak respect jadinya. Cara memandangnya juga terhadap perempuan juga terlihat seperti ingin menaklukkan perempuan ya. Seperti Iya, itu. kenapa ya? Karena masih punya perasaan yang sama sekarang pada Michiko. Iya. Biasa. Sama Michiko dari tadi ngeliatnya soalnya agak aneh gitu. Biasanya dia kan suka iri dengan wanita. Oh, ini nggak sadar melakukan itu ya? Biasanya suka iri, jadi kadang teman saya juga cewek itu ada suka iri, tiba-tiba kena kecelakaan teman saya. Baik, Michiko, kamu harus bantu saya untuk ngebakar itu semuanya. Kamu rela nggak ini itu? Silakan. Tapi sebelum itu air yang warna merah itu kamu angkat dulu nih, kasih lihat. Ih, kasih lihat seperti ini. Saya bingung ya, tadi kan katanya mau lepas dari semuanya, lepas dari yang ngikutin. Awalnya tujuan punya gini-ginian karena dibully, tapi sekarang nggak perlu begini lagi, tahu cara menghadapi orang yang ngebully. Tapi kenapa masih disimpan? Iya. Karena saya belum tahu, saya pikir dengan saya masih menyimpan ini, saya masih bisa punya kekuatan lebih berani lagi. Pikir yang salah sih sebenarnya, baik. Ya. Jadi Oke. Sini. Itu jimatnya bawa sini. Dan minyaknya semuanya. Ditaruh di sini. Tanah kuburannya. oh my god. Ini juga masukin. Michiko, kamu bakar. Oke. Kamu ikhlas ya? Saya lepas semuanya. Hati-hati, Michiko. Udah tuh kayaknya. Apa yang terjadi? Bahaya banget nih. Masuk lagi lah. Karena itunya dibakar kan, jadi hilang semuanya. Jadi gimana Kak Roy? Gak apa-apa, that's okay. Kita nanti akan tenang. Dia bisa sadar kok sendiri. Iya nih, dibakar terbang semua. Iya, pas dia dibakar, ini ngerasa kayak langsung kaget gitu loh. Ini masuk roh yang sama atau gimana Kak Roy? Maaf. Enggak, dia kayak shock karena dibakar aja dia lepas. Iya. Oh gitu. Mas, bangun. Ini Mas Heri. Iya. Oh iya. Itu jimatnya mau lihat depan mata tuh. Udah dibakar habis-habisan. Iya, nggak apa-apa. Jadi tanpa gitu-gituan sebenarnya bisa percaya diri. Justru dengan hal-hal yang kayak gitu yang bikin gak percaya diri. Iya. Cuman kepala saya jadi lebih sakit, terasa sakit kayak apa ya? Aku takut banget nih. Jimatnya ini kayaknya nggak rela dibakar. Tiba-tiba mencelat belingnya ke muka kita. No way, kamu melihat itu, Roy. Iya. Ini harus dimatiin. Tampaknya harus dimatiin. Tampaknya makhluk halusnya nggak terima. Tiba-tiba dia melemparkan beling pecahan itu Mas Bayu, ke hati-hati. Kita matiin apinya. Kayak kita matiin apinya deh. Mas Bayu hati-hati. Dah. Mas Heri. Mas Heri. Iya. Yuk. Mas Heri bisa bangun? Iya, Mas. Kasih
kasihan loh Mas Heri ini sebenarnya. Dia tadi kenapa ya, Roy? Tiba-tiba kayak shock begitu tahu dibakar. Karena kan jimatnya dibakar, lalu yang punya jimat kan merasuk ke badan dia. Ketika dibakar dia kaget dan shock trauma. Jadinya langsung Teriak pergi histeris. dan teriak histeria panik. Gitu loh. Maaf Kak Roy. Yes. Jadi ini udah bersih total atau Menurut Mas? saya sih ini udah bersih banget sih. Dan tinggal jalanin kehidupannya seperti apa. Sekarang Mas Heri nggak usah pakai gitu-gituan lagi ya Kak? Iya. Maaf tadi ya Mbak. Ya. Oke. Misterius sekali. Oh, Roy. Oh my god. Ya udahlah. Gak apa-apa. Kita baru aja. Aduh. Mas silakan diminum dulu biar lebih tenang. Mas Heri, aduh. Sampai berantakan kayak gini loh. Tapi saya boleh kasih tips kayak saya mau Pak Heri merubah penampilannya di tahun ini. Rambutnya benar-benar dipendekin dan bahkan mungkin dipangkas habis semuanya aja gitu di Botak? Iya botak, tapi ada rambutnya dikit-dikit gitu loh. Jangan botak Dipisit. gundul semua enggak. Cuma saya ngerasa ada pengaruhnya juga karena rambutnya seperti ini dan tatapannya seperti apa, jadinya apa gitu. Jadi sosoknya seperti menyeramkan dan membawa energi yang nggak baik begitu ya. Penampilan. Penampilan. Padahal sebenarnya kalau diajak ngobrol, kalau misalnya kita seharian sama dia, saya rasa ada jiwa baik juga. Kak Roy. Gitu. Kalau aku lihat matanya tuh udah nggak kayak tadi lagi, udah nggak kayak awal pertama tadi didatang sampai sekarang beda ya. Beda. Share to me what happened. Kan ini kayak pemain Yeah. telenovela ya. Oh. Jadi penampilan yang dirubah dengan lebih baru ini akan membawa energi yang lebih baru sehingga orang-orang sekitar yang melihat Mas Heri juga bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi Mas Heri akan dihormati, disegani, dihargai tanpa harus menggunakan hal-hal yang tadi, Mas. Jimat, apa tanah kuburan. Karena itu